cuacanya cerah banget ya, panas banget lagi. Kira-kira enaknya ngapain ya? Ada bunga. Ada warna pink sama putih, cantik banget deh. Harum. Cimita, Iya? udah 1 jam di sini. Mau ngapain sih dari tadi? Nih, nyari bunga. Nyari bunga itu dari tadi Cici 1 jam gituin. Iya. Bentar lagi jam 9 udah mau mulai The Hop online loh. Oh iya. Masa Cici lupa? Lupa. Udah siap belum? Siap. Bentar lagi kita akan mulai The Hop service online. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik yang masih leha-leha, yang masih tiduran, yang masih duduk-duduk aja, sekarang adik-adik boleh coba bangkit berdiri, ajak temannya yang mungkin ada di sampingnya mau ikutan ibadah The Hop, coba ajak untuk bangkit berdiri karena sebentar kita akan mulai The Hop online. Sebentar untuk memulai ibadah ini bakal ada teman kita dari The Hop akan berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, pimpin ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, kelihatannya masih ada nih adik-adik yang males-males. Coba kita tes semangat ya, Cia. Oke. Tepuk sekolah minggu. Sekolah minggu. Hari Minggu di GBT. Oh yes. Nah, sekarang adik-adik waktunya kita memuji nama Tuhan kita. Tidak ada kata lelah, bekerja untuk Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Retakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Retakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Retakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Retakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Retakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Retakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Nah, adik-adik, Koko tahu adik-adik masih semangat, tapi sekarang waktunya untuk kita memuji nama Tuhan. Tuhan telah mengetuk hati kita. Sebentar juga kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita buka hati kita. Tiada nama lain selain Allah kita. Betapa
sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita nyanyikan hujanin dari awal lagi. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, sentuh hati kami Tuhan, bentuk kami menjadi anak yang baik ya Tuhan. Baru bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
sebentar adik-adik, kita tutup mata kita lipat tangan kita akan berdoa sebelum kita mulai firman Tuhan. Sebentar teman-teman kita dari The Hope akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Urapi, Koko atau Cici yang membawa firman Tuhan agar kita mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah adik-adik, kita udah puji-pujian. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti adik-adik dengar pengumuman ya dari Cici atau Koko yang akan menyampaikan. Jangan lupa dengar, jangan lupa juga kerjain tugas-tugasnya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Wah, bentar lagi jam 9 nih. Harusnya ibadah The Hope udah mulai. Tapi kok gerejanya masih kosong ya? Banyak bangku-bangku yang kosong. Oh iya, kan sekarang ibadahnya online. Ibadahnya lewat YouTube. Ya udah deh, aku mau siap-siap mau ibadah online. Iya, Cici ada pengumuman nih buat adik-adik sebelum Cici juga bakal ikutan ibadah online The Hope. Oh iya adik-adik, jangan sampai ketinggalan ya. Setiap hari Minggu tetap ada ibadah online jam 9 pagi di YouTube channel GBT Nasaret. Jangan sampai ketinggalan ya. Yang kedua, adik-adik jangan lupa ngerjain kuis setiap minggunya. Dan itu menjadi perhitungan untuk adik-adik mendapatkan absensi kehadiran ibadah The Hope. Dan yang ketiga, baik adik-adik yang mau mengirimkan kolekte atau persembahan, adik-adik bisa kirim ke nomor rekening yang akan ditampilkan. Oke, sekian pengumuman dari Cici. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik. Baik, selamat pagi atau kalian nontonnya siang atau mungkin juga kalian nontonnya malam. Koko ucapkan selamat beribadah online di ibadah The Hope hari ini. Nah, kali ini Ko Sherdy akan menyampaikan firman Tuhan. Kan kita membahas tentang tokoh Alkitab yang kita pelajari tiap minggu itu berbeda-beda. Nah kali ini Ko Sherdy akan menyampaikan tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Siapa? Abraham. Ya, Abraham adalah pahlawan iman yang dicatat di dalam Alkitab. Nah siapa sih itu Abraham? Atau kita pernah nyanyi nih, ada nyanyiannya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Apa? Aku anaknya, kamu juga, mari puji Tuhan. Nah, lagu aja ada mengatakan Bapak Abraham yang punya banyak anak. Jadi maksudnya apa ya? Nah, adik-adik udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, coba Koko perhatikan. Jangan ada yang sambil tiduran atau harus tegap. Kita harus dengan konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, kita mulai. Jadi, nama Abraham itu aslinya yaitu Abram. Nah, Abram ini lahir di kota yang namanya Ur Kasdim. Apa? Ur Kasdim. Nah, Abram punya istri yang namanya Sarah atau Sarai. Nah, adik-adik, Abram ini itu dikatakan punya istri yang Sarah, tetapi ternyata dia tidak mempunyai anak loh. Ya, Allah belum memberikan anak kepada Abram dan Sarai ini karena memang dikatakan sampai tua dia belum punya anak. Nah, tetapi begini, sempat Sarai istrinya minta ke Bapak Abram ini untuk menikahi wanita lain yang namanya Hagar. Nah, dari wanita lain Hagar, ternyata Bapak Abram punya anak yang namanya Ismail. Ismail ya. Nah, tapi Allah itu mengasihi Bapak Abram dan Sarai. Karena mereka tekun beribadah kepada Allah, mereka taat, akhirnya Allah membuka kandungan Sarai dan akhirnya pada di masa tuanya Abram dan Sarai itu
memiliki anak. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki yang namanya Ishak. Nah, Ishak ini adalah anak yang sangat dinanti-nantikan oleh Bapak Abram dan istrinya Sarai. Nah, karena kepercayaan mereka yang taat sama Allah sampai mereka punya anak, akhirnya Allah bilang bahwa Abram adalah bapak orang beriman dan nama Abram diganti menjadi Abraham. Nah, adik-adik, coba kita buka yuk ayatnya dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Oh, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Tetapi kita akan baca dulu terlebih dahulu ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Nah, begini ya, kita bacakan adik-adik, semua sudah buka Alkitabnya ya. Coach Yardi akan bacakan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abram, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, jadi Ishak ini pada waktu dia berumur 9 tahun, ketika dia masih kecil, ternyata Allah minta kepada Abraham untuk Ishak dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Nah, adik-adik coba betapa anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dinanti-nantikan, tetapi ketika dia sudah menjadi seorang anak, kata Allah, Abraham, kamu harus mempersembahkan. Nah, kira-kira Bapak Abraham mau mempersembahkan atau tidak ya? Nah, kita buka ayat selanjutnya. Ternyata kalau adik-adik baca dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, ternyata Abraham mentaati perintah dari Allah. Akhirnya dia membawa Ishak dengan kedua bujangnya dan juga keledai. Dia pergi ke satu gunung untuk mempersembahkan Ishak. Ketika hampir sampai gunung itu, Abraham bilang sama bujang-bujangnya, kamu tunggu di sini saja. Aku dan Ishak akan pergi ke gunung itu. Nah, ternyata sampai di gunung itu, Abraham namanya juga seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya Ishak ini. Dia sebenarnya nggak tega, tetapi dia belajar menjadi orang tua yang taat. Nah, adik-adik, kalau Koko Share dia akan baca dari Kejadian pasal 22 ayat ke-7 sampai ke-8. Kita akan buka Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai 8, berkata begini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, anaknya juga nanya, loh, kan kita udah bawa kayu, kita udah bawa apinya, sekarang mana ayah dombanya? Kok nggak bawa korbannya? Nah, sebagai anak si Ishak nanya juga. Dia juga mungkin ngerasa kok nggak bawa apa-apa nih ayahnya. Nah, adik-adik, singkat cerita, ternyata Allah melihat ketulusan hati seorang Abraham. Abraham walaupun anak kesayangannya, tetapi ketika Allah menyuruh untuk mempersembahkan Ishak, Abraham akhirnya mau menuruti apa yang Allah mau. Nah, karena Abraham taat, Abraham punya iman, maka Allah akhirnya menyediakan domba. Ternyata domba persembahannya itu disediakan oleh Allah dan akhirnya Ishak tidak dijadikan sebagai korban persembahan. Nah, adik-adik, ini adalah jawaban kuisnya. 3 poin. PIP. Jadi kalian harus tulis dan kasih jawaban ini ke Cici Sheryl ya. Apa yang kita bisa pelajari dari
kisah Bapak Abraham? Jawabannya nanti kirim ya, ada 3 poin PIP. Apa sih itu PIP? Oke, yang pertama P, pengorbanan. Nah, apa? P, pengorbanan. Aduh, akhirnya aku beli mie yang dari kemarin kepengen aku ngumpulin duit juga. Soalnya mie-nya ini ya cukup mahal, katanya ini mie paling enak. Coba aku mau coba gimana sih nih rasanya mie yang katanya. Serdi. Kenapa Dek? Mau minta mie-nya boleh gak? Minta mie? Iya. Emang kamu belum makan? Belum makan dari kemarin. Seriusan. Tapi ini mie yang aku kepengen banget loh. Gak apa-apa. Kasih nggak ya? Lapar banget kok. Seriusan. Ya udah deh, nih buat kamu. Beneran. Ya, Makasih nih kok. ya. Terima kasih ya. Nah, adik-adik coba bayangkan ya, kalau misalnya adik-adik itu punya makanan yang adik-adik kepengen dari kemarin. Seperti tadi Koserdi mau makan mie. Ternyata ada adik Koserdi namanya Gerard mau mie-nya karena belum makan dari kemarin. Nah, sebenarnya Koserdi tadi nggak mau kasih. Tapi karena kasihan ngelihat Gerard belum makan, maka Koserdi ya akhirnya berkorban memberikan mie itu kepada Gerard yang belum makan. Nah, adik-adik coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik juga punya benda atau barang atau punya mainan, punya makanan yang adik-adik mungkin sayang-sayang, yang adik-adik susah dapetnya, yang adik-adik juga kasihnya itu udah lama, udah dikasih dijanjiin dari lama, terus baru dikasih, tiba-tiba benda itu diminta oleh orang lain. Kira-kira adik-adik kasih enggak? Sulit ya, mungkin sulit kita buat kasih benda yang kita sayangi atau makanan yang kita mau. Nah, tetapi kita belajar dari Bapak Abraham bahwa walaupun Ishak anaknya yang dinanti-nantikan, tetapi Abraham taat dan berkorban. Dan Allah melihat untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban itu adalah pengorbanan dari Abraham. Nah, kalau kita baca lagi dari Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12. Koserdi akan bacakan Kejadian pasal 22 ayat ke-12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Nah, adik-adik, ternyata Bapak Abraham itu adalah bapak yang mau berkorban. Dia punya hati yang mau memberi. Dia tahu kalau anaknya ini adalah anak yang juga diberi oleh Allah. Maka daripada itu, Ishak anaknya walaupun udah dinanti-nantikan dengan lama, tetapi Abraham tahu Ishak ini adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah yang memberi, maka kalau Allah minta, maka Abraham harus memberi lagi kepada Allah. Nah, adik-adik, di sini kita harus belajar seperti Bapak Abraham. Bapak yang mau berkorban, memberikan sesuatu yang terbaik. Arti dari berkorban adalah memberikan sesuatu yang terbaik. Berkorban memang akan membuat kita sedih. Berkorban memang perlu yang namanya kerelaan. Mungkin kita nggak mau kasih, tetapi kalau kita tahu bahwa apa yang kita kasih ini akan berguna untuk orang lain, terutama ketika Allah yang minta, Tuhan yang minta, maka kita harus memberikan dengan sukacita. Nah, adik-adik, mau nggak belajar untuk berkorban? Apa sih yang kalian korbankan? Waktu. Seperti sekarang kita ibadah online. Harusnya kita bisa nonton TV atau main games atau masih tidur. Tetapi kita mau ibadah online. Kan nggak lama ibadahnya, paling lama 30 menit. Nah, adik-adik korban waktu 30 menit.
Apalagi coba misalkan kalau kita punya adik, terus adik kita pengen mainan kita. Nah, kita mau kasih pinjem apa tidak? Nah, kalau adik-adik mau berkorban, ya adik-adik harus berbagi mainan dengan adik-adiknya, dengan saudara kita. Kita nggak boleh pelit. Nah, itu namanya yang berkorban. Memberikan sesuatu yang terbaik. Itu untuk Tuhan ataupun untuk orang-orang lain. Oke? Yang pertama apa? P, pengorbanan. Yang kedua, I, iman. Kenapa dari tadi Koko lihat mukanya bingung banget? Ini kok, saya kan ujian nih. Saya takut nggak lulus. Oh, jadi lagi nunggu hasil ujian nih. Iya. Udah belajar belum kemarin pas ujian? Udah. Terus udah berdoa? Udah juga. Nah, kalau udah belajar, udah berdoa sama Tuhan, ya udah tinggal kamu harus punya iman. Iman kamu itu lulus. Begitu. Iya, jadi yakin Tuhan pasti akan luluskan. Oke? Oke. Thank you kok. Pasti lulus. Siap, pasti lulus. Nah, apa? I, iman. Coba kita baca dari Ibrani pasal 11. Nih, Ko Serdi juga buka loh Alkitabnya loh. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi kita bisa belajar dari Bapak Abraham tentang iman. Nah, adik-adik, iman itu apa sih? Begini. Iman itu adalah percaya walaupun kita belum melihat. Nah, iman adalah percaya walaupun kita belum melihat. Nah, contoh iman kayak gimana sih? Nah, seperti tadi cerita Bapak Abraham. Bapak Abraham kan belum punya anak, tetapi dia percaya suatu saat Tuhan akan kasih anak dari istrinya yang namanya Sarah. Nah, walaupun sudah tua, ketika itu ada malaikat datang. Lalu walaupun udah tua, bisa nggak ya? Kayaknya kalau sebenarnya udah tua itu sulit sekali punya anak. Karena memang sudah tua. Nah, tetapi karena iman Abraham dan Sarah percaya kepada Allah yang bisa memberikan apapun di dalam hidupnya, maka Abraham akhirnya mendapatkan anak yang memang dia nanti-nantikan, yaitu Ishak. Nah, iman itu percaya walaupun kita belum melihat. Nah, sekarang adik-adik mau apa? Misalnya kita mau sembuh dari penyakit, atau kita mau sekolah di sekolahan yang bagus, atau kita mau orang tua kita, papa mama kita sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, yang paling penting kita harus punya iman. Nah, iman itu mungkin kita belum lihat. Mungkin kita belum lihat papa mama kita punya uang banyak. Mungkin kita belum melihat ketika kita sakit kita nanti akan sembuh. Atau kita pengen sesuatu barang. Atau kita pengen sekolah di sekolahan yang bagus. Mungkin kita belum melihat. Tetapi kita harus percaya di dalam hati kita bahwa Tuhan memberkati. Itu yang namanya iman. Oke? Iman butuh yang namanya ketaatan. Sekali lagi, iman butuh yang namanya ketaatan. Bukan hanya kita percaya, tetapi kita belajar melakukan. Oke, sekarang poin yang terakhir, ketiga. Tadi udah ada huruf P, pengorbanan. I, iman. Yang ketiga huruf apa? P lagi. Nah, apa itu P? Perjanjian hidup. Apa? Perjanjian hidup. Hore, akhirnya aku lulus. Yes. Wah, lulus juga, Ger. Iya dong. Coba lihat. Tuh. Oh iya, Bagus lumayan kan? lah, nilainya bagus-bagus. Nah, kamu mau lanjutin ke sekolah apa sekarang?
Aku tadinya mau ngelanjutin ke kedokteran kok. Oh, emang dari kecil mau jadi dokter ya? Iya, dari kecil saya mau jadi dokter, mau ngobatin orang-orang. Oh gitu. Nah kalau kamu udah punya cita-cita dari kecil jadi dokter, ya kamu sekarang masuk ke sekolah kedokteran dan belajar dengan baik. Iya, saya juga gitu nanti. Oke, jadi kalau punya cita-cita harus kita laksanakan. Nah adik-adik coba kita buka dari Kejadian lagi tadi, cerita Abraham. Kejadian pasal 22 ayat ke-15 sampai ke-18. Nah, Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 18. Perhatikan ya, Koserdi akan bacakan ayatnya dan adik-adik harus dengarkan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Nah pada saat itu Allah melalui malaikatnya bikin perjanjian lagi. Perjanjian kepada Abraham. Nah perjanjian itu apa sih? Perjanjian itu adalah sesuatu hal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah siapa dua belah pihaknya? Yang pertama Allah, yang kedua Abraham. Nah Allah bilang lewat malaikat, karena Abraham udah taat, mau mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah oleh karena itu Allah bilang, Abraham suatu saat akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang tidak terhitung, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Nah sampai sekarang akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu disebut keturunan Abraham. Karena keturunan orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah berarti janjinya Allah itu ditepati. Perjanjian Allah dengan Abraham itu ditepati. Kalau Abraham akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tidak terhitung. Dan kita sebagai anak-anak orang yang percaya kepada Allah juga disebut keturunan Bapak Abraham. Nah adik-adik, jadi kita harus belajar dari 3 hal. PIP. Sebutkan apa? P pertama, ya, pengorbanan. I apa? Iman. Yang ketiga apa? P, perjanjian. Nah, jadi kita harus belajar mau berkorban kepada Allah, kita punya iman kepada Allah, dan Allah berjanji akan memimpin hidup kita, memimpin hidup adik-adik sampai selama-lamanya. Oke, sekian. Jangan lupa PIP ini akan dikasih jawabannya atau kirim jawabannya ke Cici Sheryl. PIP singkatannya apa? Kirim jawabannya ke Cici Sheryl. Yuk kita berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, saat hari ini kami boleh belajar dari Bapak Abraham. Untuk kami boleh berkorban di dalam hidup kami punya iman yang baik di dalam hidup kami, dan kami berjanji, kami punya perjanjian dengan Allah bahwa Allah akan memberkati hidup kami kalau kami taat dan percaya kepada Allah. Terima kasih untuk firman Tuhan, ajar kami untuk menjadi seperti Bapak Abraham yang selalu ikut dengan Tuhan, taat kepada Tuhan. Walaupun mungkin itu kelihatannya susah, tetapi kami belajar di dalam hidup kami untuk kami selalu taat kepada Tuhan kami. Terima kasih untuk hari ini, kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk papa mama kami, untuk teman-teman kami, untuk semua gereja kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, dan hal-hal apapun di dalam hidup ini, Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kami semua.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah kami dan kami serahkan doa kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua mau katakan amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di ibadah The Hope minggu depan. Dadah.